Halo RS Brother, kita jumpa lagi di edisi Dibacain Buku. Melanjutkan bacaan yang kemarin, apakah ada institusi keagamaan pada masa hidup Nabi? Lebih tepatnya, apakah Nabi membentuk otoritas keagamaan untuk mengawasi hidup masyarakat agar sesuai dengan hukum Allah? Semua menjawab tidak tentunya. Ada perdebatan yang belum berakhir hingga kini tentang siapakah sesungguhnya yang berhak menetapkan boleh tidaknya sesuatu dilakukan. Semua sepakat mengatakan hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak itu. Perbedaan muncul saat membicarakan bagaimana teknisnya. Apakah Tuhan langsung menampakkan diri dan memerintahkan langsung mengirim utusan, ataukah memunculkan inspirasi dalam jiwa setiap pribadi? Sudah pasti alternatif pertama mustahil, kecuali penampakannya ditafsirkan begitu rupa. Namun begitu kesimpulannya akan selalu kontroversial. Mekanisme yang paling memungkinkan adalah Tuhan mengirim utusannya membawa petunjuk dari Tuhan untuk umat manusia. Hanya saja mekanisme ini jadi rumit bagi orang-orang yang hidup jauh dari masa hidup sang utusan atau nabi karena jarak ruang dan waktu. Sementara alternatif ketiga sangat individual dan subjektif. Bagi mereka yang hidup pada masa Nabi dan menyaksikan langsung kehidupannya, tak sulit untuk mencontoh dan menauladaninya, di mana ada contoh perilaku dan ritual tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Warisan itu disebut sunnah. Namun ada kecenderungan menjadikan sunnah sebagai alat perebutan pengaruh, baik sosial maupun politik. Interaksi masyarakat muslim dengan penganut agama-agama non-Islam di wilayah yang baru dikuasai Islam pada abad-abad pertama mengharuskan penampilan sosok Muhammad jauh lebih utama dan lebih unggul dibandingkan dengan nabi-nabi yang menjadi panutan agama-agama lain, seperti Nabi Musa bagi kaum Yahudi dan Nabi Isa bagi kaum Nasrani. Kecenderungan ini wajar dan bisa diterima, sebab secara objektif sosok Muhammad sendiri memiliki keunggulan manusiawi yang melampaui batas-batas kelaziman. Kecenderungan manipulasi sunnah mendapat legitimasi yang lebih kuat lagi dengan uraian sirah sejarah Nabi untuk kepentingan dakwah. Lama-lama sirah yang tadinya hanya bahan pengajaran dan tabligh menjadi bahan pendidikan dan indoktrinasi. Ketika kajian fikih jadi profesi, sunnah yang hanya bagian dari bahan dakwah menjadi landasan hukum. Disinilah problem muncul. Untuk alasan pragmatis, terjadi generalisasi di mana sunnah dijadikan media utama penafsiran Al-Quran. Padahal di antara hadis-hadis yang diriwayatkan itu terdapat berbagai variabel validasi dan akurasi. Ada hadis yang diyakini dan dipastikan dari Nabi, ada pula yang hanya sebatas prasangka kuat. Yang pertama disebut mutawatir dan yang kedua disebut ahad. Para ahli usul fikih masa awal sekelas Abu Hanifah wafat 150 Hijriah atau 767 Masehi, Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah atau 820 Masehi, dan lain-lain menyatakan bahwa hadis-hadis ahad tidak boleh menjadi penentu makna Al-Quran. Hanya hadis-hadis mutawatir yang boleh menjadi rujukan utama
manakala sulit memahami suatu ayat Al-Quran, apalagi jika terkait penetapan hukum yang butuh penegasan eksplisit. Namun, untuk kepentingan pragmatis kajian fikih, semua hadis itu jadi rujukan hukum. Akibatnya, hukum Islam mengalami bias akibat manipulasi sunnah. Misalnya ada yang memfatwakan mencukur jenggot haram, itu karena selera penampilannya memilih berjenggot. Lalu dicarinya hadis-hadis yang mungkin memperkuat pilihannya itu, kemudian memfatwakan haram mencukur jenggot. Harap dicatat bahwa hadis tentang pengurusan jenggot adalah ahad, bukan mutawatir. Demikianlah berbagai penetapan hukum-hukum lainnya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Celakanya fatwa seperti ini kemudian masuk dalam daftar kompilasi hukum Islam yang dipedomani oleh para qadhi atau hakim yang diangkat oleh penguasa untuk menduduki institusi negara yang sudah dilekatkan kepada Islam. Walhasil, fungsi penetapan hukum yang tadinya hanya milik Allah diambil alih oleh para ahli fikih atau sarjana hukum. Islam pun tidak lagi berupa agama petunjuk dari Tuhan yang bertujuan untuk menciptakan pribadi-pribadi berintegritas dan berakhlak mulia, tetapi sekadar kompilasi hukum-hukum yang mengatur kehidupan pribadi, berkeluarga, dan bermasyarakat. Pada kelanjutannya, hidup seseorang diukur dari kesesuaiannya dengan kompilasi hukum-hukum tersebut, tidak peduli ikhlas kepada Tuhan atau tidak. Tidak peduli apakah akan terbentuk pribadi berintegritas dan berakhlak mulia atau tidak. Tak jarang nyawa seseorang jadi taruhan ketika berani berselisih dan menyalahi ketentuan-ketentuannya. Al-Quran sebagai firman Tuhan yang kaya makna terpenjara oleh pembatasan penafsiran dan pemahaman yang ditetapkan oleh otoritas fikih. Dalam kondisi fikih oriented, di mana setiap langkah diatur dan diawasi oleh fikih, maka gagasan-gagasan kreatif dari dalam komunitas muslim akan sulit muncul. Ini menunjukkan pemikiran dalam Islam mengalami kematian. Pemikiran yang hidup itu yang kaya gagasan kreatif. Allah Maha Pencipta dan mencipta setiap saat. Oleh karena itu, segala sesuatu mengalami perubahan dan perkembangan. Pengetahuan yang statis tidak mampu menangkap dinamika penciptaan ilahi. Esensi ijtihad adalah kemampuan melahirkan gagasan-gagasan kreatif. Hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi mewanti-wanti terhadap hal-hal yang bersifat pembaruan itu amat janggal. Al-Quran sendiri menegaskan bahwa Allah memiliki urusan baru setiap saat. Quran Surat Al-Rahman ayat 29. Mustahil Nabi tidak menyadari dinamika penciptaan ilahi setiap saat. Para otoritas fikih mempopulerkan hadis ini disertai ancaman kesesatan dan masuk neraka hanya untuk mempertahankan status quo. Jumpa lagi di edisi selanjutnya. Terima kasih.